Lagi ya, pertanyaan selanjutnya. Silakan Anda boleh bunyi. Anda bahagia kalau apa? Belanja. Kalau belanja. Apa lagi? Makan Bu. Ada katanya makanan. Oh, gajian Bu. Itu Bu sebulan sekali. Oke, siap. Kalau begitu, panjang jadi pendek, Anda bukan orang yang bahagia. Anda baru bisa merasakan menjadi orang yang senang. Karena kebahagiaan dan kesenangan itu beda. Dicatat. Manusia susah inget, gampang lupa, catat. Kalau nggak ada kertas pakai handphone. Kalau direkam nanti kalau full memorinya muka aku hilang. Iya. Nulis, iya penting nih. Udah. Jadi nulisnya awalnya begini. Kebahagiaan sama kesenangan itu beda jauh. Kebahagiaan itu nggak pakai syarat. Jadi nggak ada aku bahagia kalau nggak ada tuh. Bahagia itu adalah rasa yang tidak bergantung dengan kondisi apapun. Ini penting nih. Untuk menjadi orang tua atau menjadi pendidik, penting banget nih memahami bahagia itu penting banget. Karena energinya itu terasa banget, baik di rumah maupun di kelas. Saya kemarin ngobrol sama dokter Rama, itu kesehatan jiwa, ahli dokter, ahli kesehatan jiwa. Beliau mengatakan tahun ini akan ada tsunami jiwa di dunia. Udah mulai kelihatan ya? Udah mulai kelihatan banyak kasus kan? Ya, udah mulai kelihatan, dia nggak masuk akal. Apa tragedi-tragedi kejadian itu nggak masuk akal kita. Jadi nggak ada urusannya sama COVID. Jadi memang ya karena masalah ini. Jadi supaya kita bisa sembuh, sayangmu, kebahagiaan itu jangan kita gantungin ke pasangan kita ya. Nggak boleh. Kebahagiaan itu tidak boleh bergantung sama anak-anak kita. Nggak boleh. Bahagia itu tanggung jawab masing-masing. Saya tahu, saya dan Anda, kita punya luka batin bukan? Yang mungkin kayaknya yang kencang. Luka batin yang mungkin dilakukan oleh orang tua kita, bapak ibu kita, guru kita, kakak-kakak kita, adik kita, tante kita, om kita, atau orang lain. Anda mesti tahu, luka batin itu bukan salah Anda, tapi untuk bisa sembuh dari luka batin itu tanggung jawab Anda. Dan harusnya sebelum Anda menikah, luka batin itu udah beres. Bisa ngikutin nggak nih? Jangan sampai, karena di Indonesia tuntutan nilai sosial kan, kalau belum nikah pasti akan dikejar-kejar nih. Betul ibu. Di kita ini orang itu siap menikah, sangat siap menikah karena masalah nilai sosial. Takut dibilang perawan tua sama bujang lapor. Tapi nggak semua orang siap untuk jadi orang tua. Menikah dan jadi orang tua itu beda banget. Maka harusnya sebelum kita menikah, masing-masing sudah menyembuhkan luka batinnya. Pasangan kita sudah menjadi orang yang bahagia karena dia tahu bagaimana menyembuhkan lukanya. Kita pun menjadi pasangan dia, melakukan hal yang sama. Maka pernikahan itu adalah dua orang yang bahagia. Otomatis pasti rumahnya itu anak-anaknya jadi asik. Jangan sampai Anda belum sembuh dengan luka batin itu, maka anak-anak kita mesti menyembuhkan luka batin akibat kita belum sembuh karena itu diwariskan ke dia. Clear nggak nih? Clear. Kayaknya pada diam nih, pada berenang ya. Begitu juga Anda sebagai pendidik, apapun yang dilakukan oleh guru Anda selesai di Anda.
gunting tuh masalah itu. Jangan sampai hal tersebut diwariskan di kelas. Saya lahirnya tahun 72, di tahun ini saya 52 tahun ya. Saya di era masih periksa kuku pakai penggaris, ketok. Belajar ngaji pakai lidi sama guru ngajinya, lidinya bukan satu lidi pedes. Ada bilang sama temanku begini, kita rasa Pak Yai masuk neraka nih. Pedes amat loh hitam kalau kalahnya salah. Hal-hal yang kayak begitu mungkin ada baiknya, karena kita lihat generasi sekarang pinter-pinter tapi kurang dijedotin nih, gitu ya. Iya kan? Mungkin ada benarnya, tapi ada hal yang mesti kita perbaiki. Nanti saya cerita mengenai saya. Jadi saya akan cerita mengenai saya. Ini dulu yang paling penting, oke? Jadi catatan yang pertama, masing-masing mesti bisa tahu cara yang tepat untuk menyembuhkan luka batin. Karena orang yang punya luka batin pasti mulutnya kalau ngomong pedas. Cabenya 5, karetnya 2, selesai sobat. Kalau ngomong tuh jelek-jelek gitu loh, nyakitin hati. Itu pasti tuh orang tuh kurang cinta. Betul apa enggak? Karena orang kalau gelasnya penuh, dia biasa aja gitu loh. Tapi kalau hatinya emang banyak kepedihan, maka dia menginginkan kepedihan itu dia bagi ke orang. Maka keluarnya itu di omongan. Mulut itu kan sumber penyakit ya. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Kalau salah makan kita bolak-balik BAB. Tapi ada obatnya bisa mampet. Kalau salah ngomong itu kayak memaku di tembok. Pakunya bisa dicabut, bolongnya tetap ada. Dan bolong itu nggak bisa ditambal dengan kata maaf. Nggak bisa. Orang mungkin akan lupa dengan wajah kita. Kalau jarang ketemu kan di wajahnya menua. Karena jarang ketemu pasti lupa sama nama kita, kan nggak panggil. Siapa yang namanya siapa gitu loh ya. Tetapi sampai dia meninggal, dia nggak akan lupa apa yang kita sebut ke dia. Jadi hati-hati, ini hati-hati. Catatan selanjutnya. Latihannya di mana? Latihannya di rumah. Sekarang saya mau nanya, kita sama pasangan kita sama apa beda? Beda. Beda lah pasti. Kalau sama kita nggak mau kawin sama dia. Kalau saya tukang ngomong, saya nggak akan jatuh cinta sama laki-laki yang cerewet. Kayak adu kekuatan ilmu hitam nanti di rumah. Kalau saya pendiam, saya nggak akan mungkin suka sama pasangan yang sunyi senyap. Kayak kuburan nanti rumahnya. Pasti saya akan jatuh hati sama orang yang berbeda dengan saya. Oke ya? Oke. Sekarang siapa yang punya anak lebih dari 1? Tunjuk tangan. Anak lebih dari 1 dia. Pasangannya sama? Jangan-jangan ngomong ini, anak gua 3 tapi sulung semua. Siapa tahu gitu ya. Iya. Pertanyaannya begini, si kakak, si adik, si bontot, si buntut sama apa enggak? Beda. Padahal ibu bapaknya sama bukan? Betul. Dibesarkan di rumah yang sama. Waktu lagi hamil sang ibu buka kitab suci masing-masingnya juga sama. Yang nolong mungkin sama juga tenaga medisnya, keluarga beda-beda. Betul. Kenapa? Catatan ini ilmu. Karena manusia itu, ini ilmu DNA ya sayang. Manusia itu sedikit kebaikan ibu ditambah sedikit kebaikan bapak, ditambah sedikit kejelekan ibu, ditambah sedikit kejelekan bapak, porsinya beda-beda. Lalu ditarik 7 turunan ke atas. Jadi kalau kita disumpahin sama orang, gua sumpahin lo 7 turunan, itu ilmu DNA. Itu ada artinya ibu. Jadi kita itu cuma tahu sampai kakek nenek kita kan? Betul nggak? Kadang-kadang foto kakek orang tua kakek nenek kita aja kita udah gak punya. Jadi dokter genetika
DNA, meriksa DNA, itu mesti nariknya sel itu 7 turunan ke atas. DNA itu warna mata, rambut, kulit, sifat, ngomong, cara memutuskan, sampai penyakit degeneratif yang diturunkan seperti jantung, diabetes, kanker, seperti itu. Maka jangan kaget kalau Anda nggak ada, pasangan Anda nggak ada, itu tiba-tiba anaknya keluar itu karena Anda nggak bisa narik 7 turunannya, itu hanya bisa diperiksa pakai sel. Paham ya itu ya? Maka itu sebabnya kenapa kakak adik bontot butut atau adiknya lagi berbeda-beda, karena ayakannya beda-beda. Terus nariknya kan 2 sumber kan, dari ibu dan dari bapak. Jadi betapa istimewanya penciptaan itu ya. Oke. Maka Anda mesti latih di rumah. Kalau misalnya bapak, ibu, mas, mbak, kalau Anda bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan Anda, pasti di sekolah SMA Angkasa 1 Anda bisa berkolaborasi dengan teman sejawat menggunakan rasa yang hangat. Clear nggak tuh? Tapi kalau di rumah Anda bermasalah dengan pasangan Anda, pasti di sekolah ini Anda nggak disukai sama teman-teman. Kalau Anda hubungannya baik dengan, kalau yang masih ada orang tua, sama orang tuanya dan mertuanya, pasti sama kepala sekolah, pemilik yayasan, sama stakeholders, orang tua murid, Anda bukan tipenya penjilat. Karena terbiasa menghadapi orang yang lebih tua dengan apa adanya dan anget gitu. Kalau menghadapi si kakak, si adik, dan si botot tahu resepnya masing-masing, semua murid pasti akan kehilangan kalau Anda nggak masuk. Itu udah rumusnya begitu. Maka latihlah di rumah. Kalau misalnya kita sumber kebahagiaan di rumah, maka di tempat pekerjaan Anda mudah untuk dicintai. Tetapi kalau di rumah Anda yang sumber masalah, biasanya di tempat pekerjaan suka dapat kiriman rambut, kaku, ada kembang gantilnya, besiret, hatinya disantet ya. Karena paling asik berantem sama orang yang masih bunyi. Tahu nggak tuh maksudnya? Kan kita nggak ada sekolah perdukunan. Kalau dia sakit hati dan dia diam, itu yang lebih kita nggak bisa nebak sejauh apa kita udah nyakitin dia. Dan mulut itu mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Anak-anak dari SMA Angkasa 1 ini bukan masalah ibu bapaknya nanti punya duit banyak atau enggak untuk menyekolahkan dia ketika dia lulus dari SMA ini. Salah satu faktor yang terpenting adalah bagaimana kata-kata para pendidiknya. Apakah para pendidik yang mengeluarkan kata-kata bisa memotivasi atau sebaliknya demotivation, malah dia sakit hati dan dia nggak suka sama pelajaran itu atau menganggap saya mau besuk kali ya, masa depan suram adalah nggak usah sekolah. Ini penting sekali. Saya ya cerita mengenai saya ya, jangan ceritain orang, kan itu gibah. Mendingan buka diri sendiri, ya. Saya anak paling kecil 3 bersaudara. Bedanya jauh sama kakak-kakak, 10 tahun. Jadi saya kayaknya anak produksi telat ngangkat nih. Zaman dulu kan nggak ada USG, jadi dari bentuk perut ibu saya yakin pasti yang keluar laki nih, mancung ke depan, gitu ya. Karena kan 2 kakak saya perempuan, ternyata yang keluar perempuan lagi, panjang jadi pendek. Ternyata saya punya rezeki, mesti mengulangi kesalahan
atau bukan kesalahan, sejarah pengasuhan seperti ibu saya di motherhood ya. Saya pengen punya anak laki karena teman saya laki semua. Saya tuh nggak bisa ngobrol sama perempuan tuh nggak bisa. Kenapa? Perempuan tuh kalau ditanya begini, kamu marah sama saya nih? Enggak. Perempuan bilang-bilang kita kan marah. Jadi susah banget ngobrol sama perempuan, nebaknya tuh susah. Kalau ngomong sama laki itu enak, jelas kayak buku terbuka. Apalagi saya juga sekolahnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Karena beda umurnya jauh sama kakak-kakak, maka saya itu mainnya tuh belajar sama ibu saya. Mainnya tuh pakai tas presiden sama Sidu. Tahu Sidu nggak? Sinar Dunia. Oh Sidu ya. Kalau Kiki kan tipis ya, di atas sobek. Ya. Kalau Sidu agak tebal dikit. Jadi umur 3 tahun saya bisa baca, bisa hitung, 5 tahun kelas 2, sebelum 21 udah sarjana. Cepet ya? SMA-nya anak fisika. Anak fisika, teman lakinya lebih banyak di kelas fisika itu daripada perempuan. Kuliahnya teknik di Depok Kuning. Waktu itu kan lebih banyak anak petani ya daripada anak kaya kamu, anak beasiswa kan. Nah, jurusannya ngambilnya bukan arsitek, sipil. Mainnya sama tukang, ngaduk semen. Iya. Jadi lingkungan menyebabkan saya lebih mengerti cara berpikir laki-laki, udah ya. Kemudian saya nikah, saya lebih senang pengen punya anak laki. Silakan Anda menerjemahkan cerita saya masing-masing ya, di-relate nggak sama kehidupan masing-masing. Kenapa saya pengen anak laki-laki? Karena saya nggak tahu ngasuh anak perempuan. Ternyata Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang kita nggak mau. Kebalikan. Supaya kita belajar. Setuju ya? Karena kalau sesuai sama yang kita mau, kita nggak pernah belajar jadi manusia. Itu yang saya pelajari. Padahal saya udah naik kanan, turunnya kiri, perempuan lagi. Makan daging sampai kelayangan, kedua perempuan lagi. Cuci-cuci sebelum berbuat, paham kan? Iya. Keluar perempuan lagi, ya udahlah perempuan aja gitu ya. 3 perempuan semua. Terus aku bingung gitu ya, diapain nih anak ya gitu. Saya baru menjadi seorang ibu ketika anak pertama saya lahir, betul nggak? Anda baru menjadi ibu, baru menjadi ayah ketika anak pertama Anda lahir. Anda nggak pernah belajar jadi ibu dan ayah. Dan anak itu baru belajar jadi manusia ketika dia lahir. Jadi sebenarnya di dalam rumah itu kita sama-sama pembelajar, saling membersamai. Udah? Aku nggak ngerti ya, kenapa anak tengah tuh selalu bermasalah ya. Anak kejepit. Kalau nggak baik banget, begitu deh. Aku dapat rezekinya Bu, Pak, Mas, Mbak, anak yang begitu deh banget, ya Allah. Bayangkan TK aja di DO, TK di DO. Aku udah cerita betapa aku suka sekolah kan, karena sekolah itu dibuat oleh ibu kami adalah buat saya ya, buat saya. Karena kakak-kakak kan udah mentas, udah jadi orang terkenal. Aku kan masih, rengginang kali dia ya, gitu ya. Jadi dibuat sama ibu adalah ibu bekerja di rumah, buka jahitan, bikin boneka, kemudian ngerangkai bunga. Itu di lantai saya tuh sama si presiden, sama penghapusan Rio, sama pensil. Main itu belajar tuh main. Jadi saya sangat suka. Jadi saya tahu murid-murid Anda sebetulnya pada dasarnya orang cerdas. Tidak ada anak peserta didik
yang gak suka sama pelajaran. Dia meninggalkan pelajaran itu karena kita gak asik ngajarnya. Dan dalam perjalanan saya selalu mendapat pelajaran-pelajaran susah itu guru yang asik, karena di rumah udah dibikin asik sama orang tuanya. Jadi buat saya mudah, udah ya. Jadi kembali lagi tuh ke anak tengah saya tuh. Bahasanya begini, kan di sekolah Australia ya. Terus kepala sekolahnya tata-tata gitu manggil Bu Ramadan, gue paling benci ya dipanggil Bu Ramadan. Kalau disingkat jadi Buram. Kalau bergerak jadi Bugil. Bu Ramadan, anaknya dikembalikan lagi ke orang tua. Jadi ternyata temannya dia dibully. Pelakunya mesti belajar berenang, belum pakai pelampung. Jadi anakku begini nih berpikirnya, aha ini waktunya. Ya iyalah tuh anak kalau peluk kan, jadi anak saya. Nah, SD, ini anak perempuan, jangan lupa ya anak perempuan. SD berantem sama temennya, keluarin. SMP sama gurunya, keluarin. SMA sama pemilik yayasan, jadi musuhnya tuh meningkat eskalasi ya. Jadi dari TK sampai kuliah dia itu 8 sekolah. Kalau dapat undangan alumni reuni yang paling banyak anaknya itu. Kebayang? Jadi ini aku mesti ngelatih. Ini kan berbagi cerita ya, apa yang saya lakukan. Siapa tahu berguna buat Anda. Siapa tahu ada yang sama sama anak saya nomor 2. Nah, saya nggak belajar apapun dari anak nomor 1 dan nomor 3. Karena anak nomor 1 dan nomor 3 itu adalah anak-anak beasiswa. Kan sama anak saya nggak belajar apa-apa. Kan apa yang saya pelajarin? Yang saya belajar malah dari yang nomor 2 yang beda banget. Ternyata masih ingat ilmu DNA? Ternyata suami saya yang namanya masih Gilang, nah nama suami saya belum ganti ya. Itu yang kasus selingkuh, bukan Syahnas yang itu. Syahnas yang beda. Kemudian Gilang itu ternyata memang manusia yang gak suka sekolah. Jadi kalau dianterin sama bapaknya di depan, keluarnya dari belakang. Oh, jadi ada unsur Gilangnya di anak nomor 2. Udah ya. Kemudian waktu anak saya SMA, kan kalau sekarang udah IPA dan IPS ya. Nilainya udah kelas 1 kan, kelas 2 nanti tinggal IPA atau IPS. Jadi waktu kelas 1, jadi aku pikir ini waktu yang tepat untuk ngomong sama anak yang kognisinya udah mulai nyambung. Kamu tuh anak perempuan. Nah, suatu ketika kalau ada rezeki dan takdir kamu akan menikah dan punya anak. Anakmu pinter atau enggak kumaha? Kamu emaknya. Karena kepintaran itu datangnya dari emak. Nah, kudu pinter jadi awalnya gitu kan. Ini kan bapaknya Cianjur, jadi kami tuh membiasakan ngomong Sunda di rumah. Tapi aku nggak ngomong sesuatu yang nyakitin, nangkep nggak? Tidak pernah aku membandingkan dia sama kakak dan adiknya. Kemudian saya tanya, Adik udah tahu. Adik tahu apa? Kan saya manggilnya kakak, adik bontot. Adik tahu apa? Adik udah tahu adik mau milih jurusan apa? Nah, tunggu ya. Kan saya udah bilang saya anak fisika ya. Kira-kira anak saya yang nomor 2 rata-rata fisikanya berapa? Rata-rata average berapa? Kita aja berapa? Berapa Bu? 7. Tinggi apa? 4. Iya rata-ratanya. Matematikanya berapa? 3. Biologinya berapa? 4. 10. Rasa kalau itu anak aku ya dia. Nangkep nggak? Nggak mungkin Allah itu menciptakan manusia semuanya busuk. Betul. Pasti ada hebatnya. Ya. Sebaik-baiknya orang ada sisi jahatnya loh. Sejahat-jahatnya orang ada hati malaikatnya. Itu yang aku pelajarin. Jadi dia bilang begini,
Ade tuh mau apa jadinya? Ade bubu, katanya bubu sama bapak. Ade kayaknya bu mau masuk IPA. Terus aku mukanya poker face, tau nggak poker face? Kayak main kartu poker, jadi mukanya nggak kebaca. Jadi aku cari gini. Cukup dalam hati. Nilai IPA lu jelas, gitu cukup dalam hati gitu ya, nggak dikeluarin nih, takut nyakitin kan. Emang Adit mau apa masuk IPA tuh mau kemana gitu? Coba diceritakan dah, sama Bubu tuh diceritakan mau kemana? Aduh mau jadi dokter. Dalam hati aja. Mati nih gue rasa pasiennya pada mati semua paeh maut nih gitu. Oh nilainya jelek mati semua nih pasti. Terus aku nanya, menawarkan dokter apa ya? Dokter apa? Dokter akupuntur kuda. Akupuntur kuda gitu. Karena dia seneng banget masih punya ada yang kayak begitu jenisnya ya. Terus karena dia kan atlet berkuda. Maaf ya, ini nggak ada anak kecil kan. Kalau musim kawin tiba, maka jantan datangnya dari belakang. Paham kan kalimat ini? Buat hamping kan si jantan datangnya dari belakang. Kalau betinanya nggak suka, maka ditendang. Kalau ditendang, maka jantan ini luka. Ini dia jadi atlet berkuda, makanya sekolah SMA-nya khusus untuk atlet berkuda. Ini satu-satunya sekolah yang masih mau menerima dia. Jadi pagi kurikulum 13, siang kurikulum berkuda. Karena atlet berkuda, satu kelas, tebak, satu kelas muridnya ada berapa? 5. Iya betul, ATM namanya di Banten. Cek aja, muridnya cuma 5, jadi nggak punya teman berantem kan dia. Iya. Jadi itu dia cocok nih yang begini nih sekarangnya. Jadi dia sekolah di situ. Panjang jadi pendek. Kan kalau ini kan kuda-kudanya kuda atlet ya. Kalau udah luka mesti dibunuh. Karena dia menderitanya lama. Kalau di luar negeri tembak, kalau di Indonesia suntik mati. Jadi investasi jadi rusak kan. Karena buat ngelatih, buat apa, dan beli kudanya aja tidak murah, bukan? Kuda atlet. Dan ini kuda kalau udah luka nggak bisa dijadiin kuda andong. Kan harus diapain gitu, harus dimatiin. Maka si nama anakku Charlotte, panggil Adik. Itu aku paling deg-degan sama anak yang ini. Suka ditelepon. Kan ini kan dormitory asrama, sekolah asrama. Karena sekolahnya sampai malam, jadi dia nggak sempet aneh-aneh kan kepalanya ya. Udah capek lah gitu. Ya aku telepon. Ade di mana? Ade lagi sama DJ. Astagfirullahaladzim. Ke desko nih anak gue ke desko ya. DJ, saya DJ. Dokter Joko. Ngebayangin nggak tipe anak itu apa? Nah gitu. Dokter Joko. Nah dia sama Dokter Joko bikin alat bedayan. Jadi kalau itu dikasih di hidung jantan, maka dia turn on. Keluar cairan itu disuntik ke ovarium sel telur betina kayak dari tabung lah kurang lebih. Maka alat itu dipatenkan di Jerman. Karena alat itu dia diterima masuk di IPB, Fakultas Kedokteran Hewan dan Biomedis tanpa tes. Karena dia sudah dipatenkan di Jerman, S2-nya itu ditunggu buat ngambil spesialis berkuda. Spesialis apa? Akupuntur kuda. Nangkep nggak? What would happen kalau saya sikat nih anak dari kecil? Ketika saya melihat anak saya berbeda. Artinya ini pelajaran buat kita semua. What lesson learned in my life, pelajaran hidup saya, silakan bikin 2 lingkaran. Lingkaran catat. Lingkaran yang pertama itu adalah perbuatan. Lingkaran yang kedua di dalamnya ada